Salam Bapak Ibu, kembali lagi kita sama-sama akan belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya, semua jemaat Kul SIB Philadelphia. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai dan melindungi kita semua. Bapak Ibu, kita akan kembali belajar firman Tuhan, di mana kita akan belajar topik firman Tuhan pada malam hari ini di dalam kul kita, baik pun kita kul hanya di rumah masing-masing saja, tapi biarlah melalui firman Tuhan malam hari ini kita dikuatkan oleh Tuhan Bapak Ibu. Topik firman Tuhan yang akan kita pelajari adalah tawar hati, no way ya. Saya percaya kita semua tidak ada yang sampai tawar hati ya Bapak Ibu ya. Banyak tidak dapat dipungkiri ya, kita mengalami masa yang sulit, masa yang sukar. Pada hari-hari ini kita masih belum bisa berkumpul bersama dalam ibadah kita ataupun bertemu sama keluarga-keluarga karena kita masih dalam situasi yang dilanda oleh pandemi COVID-19 Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya percaya maka kita semua janganlah sampai ada yang tawar hati. Apapun rumitnya masalah, apapun masalah saudara, masalah saya ya, tetaplah kita selalu semangat ya. Oleh karena itu kita coba belajar dulu dari firman Tuhan ya. Dari Amsal Bapak Ibu ya, kitab Amsal 24 ayatnya yang ke-10, demikianlah firman Tuhan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ini firman Tuhan yang saya bawakan Bapak Ibu untuk kita, yang boleh saya bagikan, yang kita menjadi satu pegangan buat kita jadikan kekuatan bagi kita. Di dalam firman Tuhan dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, ya, kecillah kekuatanmu. Ya tentu Bapak Ibu, kalau kita di dalam kesesakan, di dalam suatu problem dalam kehidupan kita tawar hati, ya pasti kita akan lemah, kita akan kehilangan semangat, ya kekuatan kita ya pasti berkurang dalam menjalani hari-hari kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, biarlah seperti topik firman Tuhan ini, tawar hati no way ya, tidak mungkin ya. Biarlah kita selalu semangat di dalam Tuhan. Karena apa? Kita ada pegangan dalam firman Tuhan. Biarlah hidup kita ini selalu ya bersemangat Bapak Ibu, tanpa ketakutan, tanpa kekhawatiran. Karena makna tawar hati adalah bahwa jika kita ya jatuh atau dalam kondisi yang hancur ya, dalam sebuah krisis, baik itu dalam ekonomi, masalah rumah tangga, masalah apapun itu, di sini kadang sering orang terbelenggu, terikat oleh dengan adanya tawar hati. Tetapi saya percaya ya, dengan situasi hari-hari ini belum bisa kita stabil dalam usaha atau pekerjaan, biarlah kita selalu tetap semangat ya. Karena apa? Ada Tuhan kita, Yesus Kristus, yang selalu menyediakan yang terbaik bagi kita, yang selalu menolong kita Bapak Ibu. Jadi untuk apa tawar hati? Ya, tidak ada gunanya seperti topik firman Tuhan minggu kemarin, kekhawatiran itu tidak berguna. Ya, dan ini juga tawar hati tidak berguna. Ya, biarlah kita selalu semangat. Ya, karena tawar hati tadi seperti yang saya bilang itu terkait dengan orang yang berlebihan kekhawatirannya, kecemasannya ya, berlebihan Bapak Ibu, kegelisahannya ya, dia selalu resah, itu yang tawar hati. Dan malam hari ini firman Tuhan katakan supaya kekuatan kita tidak berkurang, supaya kita selalu kuat di dalam Tuhan. Oleh karena itu jangan sampai kita tawar hati. Bagaimana agar kita tidak terbelenggu Bapak Ibu, agar kita tidak terikat dengan sikap yang tawar hati ini? Yang pertama, apa yang harus kita lakukan ya? Berpeganglah hanya pada janji Tuhan ya. Pegang janji Tuhan Bapak Ibu ya. Jangan sekali-sekali ragukan janji Tuhan. Karena apa?
Tuhan itu ya selalu menepati janjinya. Waktunya Tuhan ya selalu indah ya. Waktunya Tuhan tidak seorang pun kita yang tahu. Yang jelas Tuhan sudah atur. Tuhan selalu ada bagi kita, Bapak Ibu. Oleh karena itu perkatakan firman Tuhan. Ya, perkatakan janji Tuhan. Kita memegang janji Tuhan dan perkatakan janji firman Tuhan itu supaya tergenapi di dalam kehidupan saudara. Ya. Kita baca dalam Bilangan, Bapak Ibu ya, dalam kitab Bilangan 23 ayatnya yang ke-19, demikianlah firman Tuhan. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ya. Ini firman Tuhan, Bapak Ibu. Allah itu tidak seperti manusia. Manusia masih cenderung ya, masih sering ingkar janji. Tetapi Tuhan selalu menepati apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan firmankan akan terjadi di dalam kehidupan saudara. Asalkan saudara pegang janji Tuhan dan perkatakan janji firman Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana agar kita tidak terikat atau tidak terbelenggu oleh sikap yang tawar hati. Yang pertama tadi sudah jelas, berpegang hanya pada janji Tuhan. Yang kedua, berharaplah hanya kepada Tuhan. Ya, kita berharap hanya kepada Tuhan, Bapak Ibu, bukan yang lain. Ya, bukan yang lain. Berharap kepada Tuhan harus seumur hidup, bukan sekali-sekali saja. Bukan begitu ada pengharapan kita yang tidak bisa kita lakukan, baru kita berharap kepada Tuhan. Tidak. Tetapi berharap kepada Tuhan harus seumur hidup kita. Harus kita selalu mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu. Kita hanya meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus, berseru kepada Tuhan. Ya. Kita bisa belajar ya dari Raja Hizkia, ya. Kisah Raja Hizkia, di mana di saat dia dalam keadaan terdesak, tertekan, ya, dari serangan-serangan musuh, dia hanya meminta pertolongan Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, dia membangun mezbah, Bapak Ibu. Itulah Raja Hizkia. Apa yang terjadi? Tuhan langsung memagari kehidupan Hizkia. Tuhan melindungi Hizkia, bahkan Yerusalem diselamatkan oleh Tuhan. Karena apa? Seorang raja datang kepada Tuhan, memohon perlindungan Tuhan. Kita pun hari-hari ini mari datang kepada Tuhan, ya, datang kepada Tuhan, memohon perlindungan Tuhan, berharaplah kepada Tuhan. Situasi yang sulit yang kita alami, harapan kita hanya pertolongan Tuhan, Bapak Ibu. Saya percaya, Bapak Ibu, setiap yang datang kepada Tuhan, ya, selalu Tuhan tuntun dan Tuhan selamatkan, ya. Senantiasa ada berkat, ya, atas orang yang mengandalkan Tuhan, ya jelas. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, pasti, Bapak Ibu. Oleh karena itu, ayo andalkan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan di dalam kehidupan saya juga. Saya selalu belajar, ya. Saya selalu mengandalkan Tuhan apapun, ya, yang saya kerjakan. Saya hanya berharap kepada Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, berseru kepada nama Tuhan, ya. Ayo kita berseru hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, penolong kita. Dibutuhkan konsistensi, Bapak Ibu, ya. Kita harus konsisten, ya, dalam melakukan tindakan berseru. Apapun yang menjadi kesulitan di dalam kehidupan saudara, minta pertolongan hanya kepada Tuhan. Berseru. Karena apa? Yang lain tidak bisa menolong kita, Bapak Ibu. Berseru kepada Tuhan mendatangkan hikmat. Di saat kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmat bagi kita. Karena apa? Tuhan menuntun kita dalam mengerjakan apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan berikan kita hikmat untuk menyelesaikan, untuk menjalani, ya, masalah-masalah yang kita hadapi. Apapun, Bapak Ibu, ya, di dalam kehidupan ini yang kita hadapi, kalau kita tidak bersama dengan Tuhan, mungkin kita tidak
bisa menjalaninya. Ayo coba kita renungkan hari demi hari yang kita jalani Bapak Ibu. Tanpa Tuhan kita tidak bisa Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, orang yang berseru dan yang datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, ya, itu akan mendatangkan hikmat bagi kita, dan tuntunan Tuhan ada bagi kita, ya. Yang lebih luar biasanya, pengurapan Tuhan ada atas kita Bapak Ibu. Minta urapan Tuhan di dalam kehidupan saudara, sehingga Tuhan yang selalu berkarya, bekerja dalam kehidupan saudara, apapun yang kita lakukan hari-hari ini. Bapak Ibu, tunjukkanlah respon yang baik, ya, terhadap apa yang kita hadapi, masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar hari-hari ini, di dalam kesulitan ekonomi, karena tidak bisa semua beraktivitas maksimal, ya, nggak bisa maksimal hari-hari ini Bapak Ibu untuk dalam bekerja, yang bisnis, yang perkantoran, apapun itu pekerjaan kita pribadi belum maksimal, sehingga di sini kita perlu meresponi dengan baik. Kalau saudara berikan respon yang baik terhadap masalah kesulitan yang saudara hadapi, tentu Tuhan, ya, Tuhan akan selalu menolong kita Bapak Ibu. Jangan ragukan kuasa Tuhan. Jangan sekali-sekali meragukan kuasa Tuhan, karena Tuhan itu Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib. Dengan caranya Tuhan, ya, Dia selalu memberikan kita pertolongan, ya. Kita tidak bisa memikirkan apa yang Tuhan rancangkan bagi kita, tapi yang jelas, ya, pegangan kita yaitu janji Tuhan itu di setiap kehidupan kita, ya, Tuhan selalu mendatangkan rancangan yang baik bagi kita, rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Ini yang kita pegang Bapak Ibu. Oleh karena itu kuatkan hatimu, ya. Jangan sampai tawar hati Bapak Ibu, ya. Jangan sampai, semangat terus menjalani hidup saudara, semangat terus menjalani dalam pekerjaan saudara, ya. Tuhan pasti bersama dengan saudara, bersama dengan saya dalam menjalani hari-hari kita, sehingga kita selalu dalam keadaan sukacita. Ya, Tuhan selalu menuntun kita ke padang rumput yang hijau, menyediakan yang terbaik bagi kita. Jangan ragukan kuasa Tuhan. Jangan sampai tawar hati Bapak Ibu di saat saudara di dalam terpojok dalam keadaan yang paling terpuruk. Tetap Tuhan itu, ya, tangan Tuhan selalu menopang. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sampai jatuh tergeletak Bapak Ibu. Inilah firman Tuhan Bapak Ibu yang boleh saya bagikan untuk kita bersama. Biarlah firman Tuhan ini menjadi renungan bagi kita siang dan malam, ya. Pegang janji Tuhan Bapak Ibu, ya. Berseru hanya kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, firman Tuhan ini yang akan selalu menguatkan kita dalam menjalani hari-hari yang sulit, yang tidak bisa kita pungkiri, yang kita alami hari-hari ini. Namun saya percaya, ayo responi dengan baik. Di balik semua ini, di balik masalah yang kita hadapi, ada rencana Tuhan yang indah bagi kita. Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Di malam hari ini Bapa, kami menaikkan puji dan syukur kami atas segala berkat kasih anugerah-Mu. Oleh penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa bagi kami merasakan Tuhan kasih-Mu dan anugerah Tuhan yang selalu ada bagi kami. Terima kasih Bapa. Di malam hari Tuhan kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu bekerja dalam kehidupan kami. Tuhan selalu menopang kami, Tuhan selalu ada bersama kami, sebab kami pegang janji Tuhan. Kami hanya berseru kepada-Mu ya Bapa. Kami hanya berharap kepada Tuhan. Tuhan yang selalu menolong kami, yang menyelamatkan kami di saat kami menjalani hari-hari yang begitu sukar, begitu sulit, di mana Tuhan pandemi COVID-19 belum berakhir Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu menyediakan terbaik bagi kami.
Hari ini Bapa kami sepakat semua jemaat Kul SB Philadelphia memohon kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Mu Bapa. Kiranya Tuhan pulihkan bangsa kami, selamatkan bangsa kami. Kiranya Tuhan COVID-19 ini berlalu ya Bapa. Engkau Tuhan yang mengusir, menghardik Tuhan penyakit ini, virus ini Bapa, agar kami boleh bekerja maksimal Tuhan. Terlebih Bapa, kerinduan kami boleh kami bersama-sama untuk beribadah di gereja Tuhan, bahkan di Kul kami masing-masing Bapa. Berkatilah setiap kami Tuhan, keluarga demi keluarga. Keluarga Bapak Daus Engkau berkati Bapa, Ibu Neni, Nyonya Nebaho, keluarga Bapak Evan Tuhan, keluarga Bapak Esra Tuhan Sinaga Engkau berkati. Berkati keluarga Bapak Natal Silalahi Tuhan, berkati keluarga Bapak Andreas Tuhan, bahkan keluarga hamba-Mu Tuhan. Mudah-mudi Engkau berkati, kami pengurus Kul Engkau berkati Bapak. Bapak penilik kami berkati, korwil kami Tuhan, bahkan Tuhan Bapak pembina kami Tuhan. Berkati semuanya Tuhan, gereja GBI Sukawaran berkati Bapak. Biarlah Tuhan melalui gereja ini Tuhan, Engkau jadikan kami Tuhan menjadi garam dan terang Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berkati lingkungan kami, kiri kanan depan belakang Tuhan. Berkati bangsa kami dalam setiap usaha pekerjaan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang kami kerjakan Tuhan Engkau buat berhasil. Apapun Tuhan pengharapan kami hari-hari ini Bapak, kami percaya Tuhan selalu tolong kami, Tuhan selalu bersama dengan kami. Ampuni kami Bapak setiap dosa dan kekurangan kami. Kuduskan, sucikan kami, layakan kami selalu memuji menyembah Engkau. Terpujilah Allah Bapa yang kami sembah, Tuhan kami Yesus Kristus, kami syukur, haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.